nama peserta sekiranya bisa dituliskan dengan nama aslinya, begitu, untuk memudahkan kami dari panitia untuk bisa mengidentifikasi dari peserta. Jadi kami ulang, sebelum kita memulai acara ini, mohon dapat dipastikan bahwa audio dapat berfungsi dengan baik. Apabila ada yang bermasalah dengan audio, bisa keluar terlebih dahulu dari room dan masuk kembali dengan mengklik tombol audio, lalu mengaktifkan tampilan video, sehingga wajah dari para peserta bisa kami identifikasi dan nama dari peserta sekiranya bisa adalah nama asli yang ditampilkan. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu para peserta webinar yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa mengikuti jalannya acara webinar. Bapak Ibu yang kami hormati, kedua kalinya kami mohon maaf dan ucapan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaan daripada untuk mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu, izinkan kami selaku narasumber, mohon maaf, selaku moderator, menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andes Purwiyanto SE MSI. Dan yang ketiga adalah tanya jawab dan diskusi. Baik, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita sebagai umat beragama tentu sebelum memulai acara kita awali dengan doa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Baik, Bapak Ibu, para peserta webinar yang kami hormati, nanti di sesi tanya jawab dan diskusi, Bapak narasumber akan menyampaikan pertanyaan dan pertanyaan itu akan ada hadiahnya Bapak Ibu. Jadi pastikan bahwa setiap prosesi atau sesi materi itu nanti diikuti oleh seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian di akhir sesi setelah tanya jawab dan diskusi, kami akan memberikan absensi, gunanya adalah untuk mengidentifikasi bahwa peserta yang hadir sesuai dengan peserta yang telah melakukan pendaftaran. Baik, lebih seperti itu. Dan rules yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa pastikan speaker di-mute selama materi disampaikan, kemudian video bisa ditampilkan, dan nama sekiranya adalah nama asli, sehingga memudahkan kami untuk mengidentifikasi. Baik, Bapak Ibu para peserta webinar yang kami hormati, izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Purwiyanto SE MSI, Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Magister dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan Doktor dari Universitas Negeri Malang. Banyak buku yang sudah beliau tulis, diantaranya adalah yang pertama, manajemen biaya, dan yang kelima research and development, pengembangan produk customized. Adapun tulisan atau artikel yang beliau terbitkan di media nasional, diantaranya adalah yang pertama upaya mengeliminasi limbah pembangunan, yang kedua menuju peradaban yang beradab, dan yang ketiga warna komunistik yang ekspresif. Saat ini beliau adalah dosen sekaligus ketua STIE Indo Cakti Malang.
Yang kedua adalah trainer, entrepreneurship training. Dan yang ketiga adalah owner Ceria Swimming Course Malang. Demikian peringkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa judul dari webinar kita pada pagi hari ini adalah tentang metodologi penelitian kolaboratif model, sebuah alternatif model pengembangan produk customized research and development. Kita tahu bersama bahwa metodologi penelitian inilah merupakan sebuah kajian keilmuan yang tentu sangat sulit. Banyak hal yang mengalami kendala dalam proses penelitian ini dengan menggunakan berbagai macam model penelitian. Tetapi insya Allah pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan langsung dari beliau, penulis buku Research and Development dan penggagas kolaboratif model, Bapak Dr. Andes Puryanto SE MSI. Kepada beliau, waktu dipersilahkan. Terima kasih, Bapak Roni Aditama, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta webinar pada pagi ini, ada baiknya terlebih dahulu saya ingin menyapa para peserta yang ternyata ini juga jauh dari Malang, dari ujung Sulawesi. Saudara Amrudin, MPD MSI dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, dari Makassar. Kemudian yang kedua juga dari bumi Borneo ini. Saudara Raida Asfihana dari UIN Antasari Banjarmasin. Sudah siap? Saudara Raida dari Banjarmasin. Oke. Masih dari bumi Borneo. Saudara Siska Ayu Kartika STMMT. Universitas Balikpapan. Belum. Sekarang dari bumi Andalas, Saudara Mukhlis, Universitas Sriwijaya Palembang. Sudah siap? Alhamdulillah, udah siap Pak. Assalamualaikum, salam kenal dari saya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhlis dari Palembang. Kemudian masih dari bumi Andalas, Saudara Sri Wahyu Widiati, Universitas Riau. Belum gabung? Universitas Riau. Kalau yang dari Pekanbaru, Saudara Reno Rinaldi. Saudara Reno Rinaldi. Assalamualaikum Pak. Hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah dari Sulawesi, Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Sekarang yang dari Jawa, Saudara Hilmi Ardani Nasution dari Balit Bangkumham DKI Jakarta. Bisa merespon? Belum. Terus. Saudara Aminah Zuhriyah MPD, STKIP Kusuman Negara Jakarta. Bisa merespon? Dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Saudara Rahmat Riyadus Solih. Ada? Belum ada. Yang di daftar saya ada sekitar 80 peserta. Oke, kalau gitu yang paling dekat dengan Malang, Saudara Suryati Eko Putro SEMM dari Universitas Teknologi Surabaya. Oke, terima kasih. Saudara-saudara, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya saya kepingin tahu sudah seberapa jauh pemahaman saudara-saudara tentang research and development, juga kolaboratif model. Nanti bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menjawab bisa raise hand ya.
Yang pertama ada pertanyaan dari saya, durung-durung kok ditakoni. Jelaskan yang dimaksud produk khusus, produk customized dalam konteks penelitian dan pengembangan. Oke, raise hand Saudara Linda Ardani. SOP Pak, Standard Operation Procedure. SOP, Standard Operation Procedure. Ya, kelihatannya kurang tepat. Yang dimaksud produk customized. Masih ada? Selain Saudara Linda? Belum Pak. Yuni Beri. Bagaimana Saudara Yuni? Ya, ya, siapa ini? Siapa ini yang ingin menjawab ini? Kelihatannya jawabannya kurang tepat tadi, Saudara Linda. Oke, yang kedua. Yang kedua. Saya ingin tahu dari saudara-saudara tentang perbedaan penelitian pengembangan dengan penelitian dan pengembangan. Perbedaan antara penelitian pengembangan dengan penelitian dan pengembangan. Silakan, raise hand. Coba. Oke, silakan raise hand. Masih ada? Saya kasih waktu 5 detik, raise hand. Tidak ada. Perbedaan antara penelitian pengembangan dengan penelitian dan pengembangan. Ternyata belum ada yang... Mencoba, Pak. Ini dari... Coba aja. Dari Poltekkes Malang. Dari Poltekkes Malang, Ibu Wiwin Martiningsi. Nggih, pengen anu aja. Oke, Ini monggo, pendapat Bu. saja, nggih. Kalau ya. penelitian dan pengembangan itu diawali dari riset dulu sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu, lalu ingin membuktikannya dengan melalui pengembangan. Tapi kalau hanya pengembangan saja, itu sudah ada barang, tetapi kita ingin mengimprove atau membuktikan barang itu layak atau tidak. Ini kebetulan saya juga ingin gabung di sini karena mengembangkan alat pengkajian yang dulunya menggunakan mixed method, tetapi sekarang mau diarahkan ke ini research and development. Oleh karena itu kami ingin bergabung untuk kalau mixed method dulu kita pengembangan alat itu kita awali dari kebetulan pakai exploratory sequential mixed method design sehingga untuk penelitiannya menggunakan kualitatif riset. Setelah itu menghasilkan tema-tema dan beberapa indikator, selanjutnya kita buktikan, kita lakukan pengembangan menjadi tool secara kuantitatif yang akan diuji dengan statistik kuantitatif. Begitu pendapat saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih Bu Wiwin. Untuk lebih lengkapnya nanti kita ikuti pembahasan tentang penelitian pengembangan dan penelitian dan pengembangan. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Satu lagi, saudara, satu lagi. Sejauh mana yang sudah Anda ketahui tentang kolaboratif model? Satu lagi. Sejauh mana yang sudah Anda ketahui tentang kolaboratif model? Bisa raise hand? Waktu 5 detik. Kalau tidak ada, waktu saya ambil kembali. Halo. Ada yang raise hand? Saya tunggu. Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita mulai bersama-sama pemaparan materi hari ini tentang kolaboratif model. Seminar kita hari ini tentang kolaboratif model.
sebuah alternatif model pengembangan produk customized dalam research and development. Oke. Saudara-saudara, yang sering kita jumpai tentang produk-produk hasil pengembangan, tentang mahasiswa yang melakukan penelitian dengan mengambil pendekatan penelitian dan pengembangan, ada hal-hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, biasanya tidak jarang juga seringkali terjadi disorientasi. Disorientasi apa? Tentang produk yang akan dikembangkan. Produk yang akan dikembangkan itu produk khusus atau produk massal. Sebagai peneliti kadang justru disorientasi. Saya ini akan mengembangkan produk khusus atau produk massal. Nah, karena terjadi disorientasi tentang produk khusus atau produk massal, yang terjadi berikutnya adalah salah memilih pendekatan penelitian. Harus memilih penelitian pengembangan atau memilih penelitian dan pengembangan. Harus memilih development research atau memilih research and development. Tentu ini berbeda karena pendekatannya berbeda. Karena salah memilih pendekatan penelitian, berikutnya akhirnya salah memilih model pengembangan. Maunya ingin mengembangkan produk khusus, memilih model pengembangan untuk produk massal, atau sebaliknya. Risikonya apa yang terjadi? Karena salah memilih model pengembangan, yang sering terjadi, produk yang dikembangkan tidak relevan dengan kebutuhan individu, dengan kebutuhan instansi, dengan kebutuhan institusi, tidak relevan. Sehingga produk yang dikembangkan tidak digunakan. Produk yang digunakan tidak dimanfaatkan. Artinya penelitiannya sia-sia. Ini yang sering terjadi. Karena kita disorientasi. Produk khusus atau produk massal. Development research atau research and development. Kalau development research itu penelitian pengembangan, kalau research and development penelitian dan pengembangan. Saudara-saudara, untuk menghindari terjadinya risiko yang besar produk yang sudah kita kembangkan dengan penelitian yang telah mengorbankan biaya, waktu, tenaga, ternyata sia-sia. Untuk menghindari itu semua, kita harus mengenali perbedaan produk yang akan kita kembangkan. Produk yang akan dikembangkan itu adalah produk massal atau produk khusus. Kalau kita ingin mengembangkan produk massal, kita menggunakan development research. Tetapi kalau kita ingin mengembangkan produk khusus, kita akan menggunakan pendekatan research and development. Nanti akan saya bahas lebih lanjut ini. Proses pengembangannya bagaimana? Proses pengembangan untuk produk massal itu linear. Sedangkan untuk mengembangkan produk khusus itu menggunakan kerjasama atau kolaboratif. Tampilannya seperti ini. Untuk produk massal linear. Jadi dalam pengembangan produk itu mesti melalui tahap-tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai tahap terakhir produk jadi. Ini kalau produk massal linear. Maksudnya linear apa? Tidak ada kerjasama, tidak ada kolaborasi dengan user, dengan calon user. Begitu tahap pertama selesai, peneliti langsung melakukan tahap yang kedua. Tahap kedua selesai, peneliti langsung melakukan tahap yang ketiga. Dan seterusnya sampai produk jadi. Ini kalau produk massal. Berbeda dengan produk customized.
atau produk khusus selalu meminta peneliti untuk melakukan kerjasama atau kolaboratif. Bapak Ibu bisa melihat di monitor, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6. Ya. Tahap 1 selesai. Peneliti tidak akan berani melanjutkan ke tahap berikutnya sebelum minta validasi ke user. Minta validasi. Kalau user sudah menyatakan oke, bisa. Peneliti melanjutkan ke tahap berikutnya, tahap 2. Sampai pada tahap berikutnya, sampai pada produk jadi. Ini untuk produk khusus, nanti ke belakang kan saya jelaskan lebih lanjut. Secara sederhana, saudara-saudara, untuk membedakan produk massal dan produk khusus, ini akan mudah, yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa, ini mudah dianalogkan dengan penjahit. Penjahit itu kan ada 2. Penjahit untuk butik dan penjahit untuk konveksi. Kalau penjahit untuk butik itu produk massal atau produk khusus kira-kira? Kalau penjahit untuk butik sudah barang tentu adalah produk khusus. Kalau penjahit untuk konveksi itu tentu untuk produk massal. Nah, ini berbeda pengembangannya. Kalau untuk produk massal dari konveksi, ya, begitu penjahit sudah membuat pola, membuat model untuk size L, S, M, gampang memproduksinya. 10 lembar kain, 15 lembar kain dipotong sekali. Dipotong, sudah dijahit jadi dengan baju sesuai dengan size yang diinginkan. Baru dilempar ke pasar. Itu produk massal. Bandingkan dengan produk khusus. Yang penjahit-penjahit butik yang sudah biasa menjahitkan baju ke butik, sudah barang tentu. Penjahit akan mengukur lingkar baunya, lebar bau berapa, lingkar dada berapa, lingkar perut berapa, kan begitu. Kemudian termasuk kerahnya bagaimana, kancingnya menggunakan model yang bagaimana, semua harus melakukan kerjasama kepada yang memesan, yang menjahitkan. Apakah begini kerahnya yang diminta? Apakah begini kancing yang diminta? Selalu kerjasama sampai nanti jadi baju sesuai dengan pesanan di butik. Kemudian karena produk khusus, apakah baju yang dari butik itu akan pas digunakan oleh orang lain? Sulit, relatif sulit untuk dipaskan dengan tubuh orang lain karena ini menjadi produk khusus. Khusus kepada orang yang memesan. Demikian halnya dengan produk massal dan produk khusus pada penelitian dan pengembangan. Kita bisa mengembangkan produk massal, misalnya saat ini yang tengah terjadi tentang pandemi COVID-19. Kalau misalnya tenaga medis, orang-orang kesehatan ingin mengembangkan vaksin untuk COVID-19, itu nanti ditujukan untuk massal atau khusus. Saudara, begitu vaksin jadi untuk produk khusus atau produk massal? Khusus. Vaksinnya produk khusus. Jadi ini vaksin COVID untuk saudara Raida Aswihana yang di Kalimantan. Ini produk khusus untuk saudara Muklis COVID. Massal. Gimana? Massal karena bisa digunakan untuk semua orang. Bisa digunakan untuk semua orang. Ya, ini bedanya dengan
antara produk massal dan produk khusus. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita sudah memahami tentang produk massal dan produk khusus, cara pengembangannya untuk kolaboratif model itu bagaimana? Saudara bisa melihat pada layar monitor yang telah saya tampilkan. Ini framework kolaboratif model. Ada 6 tahap. Tahap yang pertama, peneliti harus melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan. Tahap yang kedua, perumusan tujuan. Tahap yang ketiga, pengembangan desain produk. Tahap yang keempat, uji coba produk. Tahap yang kelima, revisi produk. Dan tahap keenam, komunikasi produk. Nah, bagaimana kita bisa melaksanakan mulai dari tahap 1 sampai ke tahap 6? Tahap 1, identifikasi masalah dan kebutuhan. Ingat bahwa orientasi kita adalah untuk mengembangkan produk khusus. Kalau menggunakan kolaboratif model, berarti ini untuk produk khusus. Kita melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan. Misalnya, seorang peneliti ingin mengembangkan sistem akuntansi pada suatu instansi. Sistem akuntansi pada suatu instansi. Maka peneliti akan melakukan wawancara, melakukan observasi, melakukan dokumentasi, dan hal-hal lain dalam rangka untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam instansi itu. Begitu masalah dan kebutuhannya teridentifikasi, ya, peneliti akan minta validasi user, persetujuan user. Apa ini masalahnya menurut user? Karena kalau menurut user itu bukan masalahnya, bukan kebutuhannya, peneliti mestinya tidak akan berani melangkah kepada tahap berikutnya. Harus di-clear-kan dulu masalah dan kebutuhannya. Kalau sampai bukan kebutuhan dari user, sampai akhir pengembangan produk, jangan-jangan nanti produknya tidak akan dimanfaatkan. Tidak match, tidak relevan dengan kebutuhan user. Nih, jadi begitu user mengatakan tidak, T berarti kembali ke 1. Harus diadakan identifikasi masalah, diadakan diskusi dengan user. Kalau user sudah mengatakan yes, berarti lampu hijau itu, peneliti baru bisa melakukan tahapan yang kedua. Karena ada masalah, perlu ada solusi. Ya, tahapan yang kedua adalah merumuskan tujuan. Perumusan tujuan penelitian. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa rumusan tujuan dalam rangka, tujuan penelitian dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Begitu peneliti sudah merumuskan tujuan, langkah apa yang harus dilakukan oleh peneliti? Peneliti harus minta validasi user. Apakah ini tujuannya yang akan bisa digunakan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada? Kalau user mengatakan iya, boleh dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tetapi kalau user masih mengatakan tidak, bukan itu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di instansi saya, bukan itu. Maka perlu diadakan komunikasi, perlu diadakan diskusi dengan user. Sampai user mengatakan ya. Ya, benar. Itu yang dibutuhkan oleh instansi saya. Katakan ya, baru melangkah pada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga apa? Pengembangan desain produk. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya desain tentang sistem akuntansi dalam suatu instansi. Sudah dikembangkan oleh peneliti. Yang ini akan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada suatu instansi yang diteliti. Khusus untuk instansi yang
teliti, bukan untuk instansi yang lain. Begitu desain produk, desain sistem akuntansi sudah jadi, apa yang harus dilakukan oleh peneliti? Peneliti akan minta validasi ahli terhadap desain produk yang dikembangkan, terhadap sistem akuntansi yang dikembangkan untuk institusi itu. Minta validasi ahli, yang mana karena validasi ahli ini sifatnya teoretis. Peneliti minta pendapat, minta persetujuan dari para ahli, para pakar, bagaimana tentang sistem akuntansi ini untuk diterapkan dalam instansi X secara teoretis. Nah, karena minta validasi ahli, ya, ada kemungkinan yang terjadi ahlinya kurang sependapat dengan desain yang dibuat oleh peneliti. Ada masukan-masukan, ada kritik, ada saran. Begitu sudah selesai, ya, dari validasi ahli, disesuaikan dengan kritik, saran, masukan dari ahli, desain produknya disesuaikan dengan saran-saran itu, dengan masukan-masukan itu. Setelah itu ditunjukkan kembali kepada ahli. Apa begini yang dimaksud oleh ahli-ahli itu? Kalau ahli mengatakan oke, secara teoritis ini oke, bisa dilaksanakan, baru peneliti bisa melaksanakan tahap berikutnya, tahap yang keempat, yaitu uji coba produk. Karena apa? Dari validasi ahli tadi hanya sampai pada kelayakan dari segi teoretis. Karena produk yang baik, yang efektif, yang efisien itu harus layak secara teoritis dan praktis. Maka tahap yang keempat perlu diadakan uji coba produk, uji coba lapangan. Sistem akuntansinya benar-benar diterapkan pada instansi yang diteliti tadi. Nah, selama uji coba produk ini, peneliti bisa berperan sebagai pengamat. Ada kelemahan apa, ada masukan apa dari user, dari pengguna sistem akuntansi itu. Sehingga masukan-masukan, kritik-kritik, kekurangan-kekurangan itu bisa digunakan untuk bahan penyempurnaan produk. Penyempurnaannya di mana? Di langkah yang kelima, yaitu revisi produk. Revisi berdasarkan masukan-masukan yang didapat dari uji coba lapangan. Begitu direvisi, ya, tahap yang kelima ini, user perlu validasi pada peneliti perlu mendapatkan validasi dari user. Apakah seperti ini yang diinginkan oleh user dari desain produk? Kalau user mengatakan tidak, perlu direvisi ulang sesuai dengan keinginan user. Karena yang menggunakan nanti user, bukan orang lain, ya. Yang menggunakan instansi yang diteliti, bukan instansi yang lain. Kalau instansi itu masih mengatakan tidak, berarti itu nanti alamat tidak akan bisa digunakan, tidak relevan dengan kebutuhan. Tapi kalau user sudah mengatakan ya, peneliti bisa melangkah pada pada tahap yang ke-6. Di mana tahap yang ke-6 ini adalah komunikasi produk. Produk jadi, produk yang diuji cobakan, direvisi, user sudah mengatakan oke, itu akan menjadi produk jadi. Sehingga produk jadi ini perlu dikomunikasikan kepada user. Secara lebih detail, saudara-saudara, prosedur research and development dengan model kolaboratif itu seperti ini pada tahap 1. Tahap 1 tadi identifikasi masalah dan kebutuhan. Yang pertama, A, identifikasi masalah dan kebutuhan oleh peneliti. Peneliti bisa melakukan, seperti yang saya katakan tadi, peneliti bisa melakukan wawancara, peneliti bisa observasi, bisa melakukan focus group discussion dengan instansi yang diteliti itu untuk mengetahui sistem akuntansi yang bagaimana yang paling cocok untuk instansi yang diteliti.
Begitu masalahnya diketahui, kebutuhannya diketahui, yang B adalah validasi, identifikasi masalah dan kebutuhan kepada user. Usernya setuju atau tidak? Kalau usernya sudah setuju dengan masalah yang diidentifikasi oleh peneliti, baru C itu. Identifikasi masalah dan kebutuhan tervalidasi. Jadi masalah dalam penelitian ini adalah masalah yang sudah tervalidasi. Bukan masalah menurut peneliti, tapi masalah menurut peneliti dan menurut user. Karena ini akan memproduksi produk khusus. Jadi harus terjadi kerjasama supaya produknya benar-benar match, benar-benar yang dibutuhkan oleh user. Begitu sudah diketahui masalah dan kebutuhan yang sudah tervalidasi itu, baru tahap yang kedua, perumusan tujuan. Tujuan tadi saya katakan bahwa tujuan ini dalam rangka untuk memberi solusi atas permasalahan yang terjadi. Peneliti merumuskan tujuan. Kemudian dikonsultasikan, divalidasikan kepada user. Apa ini tujuannya? Supaya bisa memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di instansi itu. Untuk memberikan solusi atas kebutuhan yang ada di dalam instansi itu. Validasi, rumusan tujuan kepada user. Kalau user mengatakan oke, berarti C. Rumusan tujuan tervalidasi. Ya ini tujuan penelitiannya adalah tujuan yang tervalidasi. Karena tujuan ini adalah tujuan yang telah dirumuskan bersama-sama antara peneliti dengan user. Langkah berikutnya, ya, kalau sudah oke begitu, tujuannya sudah, seperti yang saya katakan tadi, tahap yang ketiga, pengembangan desain produk. Dalam ini, yang saya contohkan tadi, pengembangan sistem akuntansi untuk instansi X. Pengembangan desain produk. Pengembangan desain ini hanya menurut peneliti, masih menurut peneliti. Kita perlu meyakinkan. Supaya yakin bagaimana atas kelayakan produk yang didesain oleh peneliti, maka diperlukan adanya validasi ahli. Bisa dari pakar dan juga dari user sekalian. Bagaimana menurut para pakar tentang sistem akuntansi yang telah diciptakan peneliti? Para pakar. Kalau pakarnya sudah mengatakan oke, bisa diteruskan kepada desain produk yang tervalidasi itu. Ya itu memang produknya. User mengatakan oke, sudah. Berarti secara teoretis ini sudah layak. Produk yang dikembangkan sudah layak, sudah efektif secara teoretis. Nah, karena kelayakan itu bukan hanya secara teoretis saja, untuk menghindari itu loh iklan sampo di televisi, teori gitu loh ya. Maka perlu yang namanya uji coba produk, uji coba lapangan. Yang mana uji coba lapangan ini untuk melihat produk yang sudah layak secara teoritis itu di lapangan bagaimana? Ingin mengetahui kelayakan secara praktis. Tadi sudah saya katakan, untuk mengetahui kelayakan secara praktis, peneliti bisa berperan sebagai pengamat pada waktu uji coba itu. Mencatat ada kelemahan apa, ada masukan apa, sehingga kelemahan-kelemahan itu, masukan-masukan itu bisa digunakan sebagai bahan melakukan revisi, yaitu di tahap yang kelima. Revisi produk oleh peneliti. Direvisi. Ada kalanya peneliti itu pandangannya terlalu subjektif atau subjektif kalau tidak mau dikatakan terlalu. Sehingga dalam merevisi produk sesuai dengan keinginan peneliti. Berarti revisi produknya itu revisi produk versi peneliti. Karena hasil penelitian, produk yang dikembangkan dari hasil penelitian ini akan digunakan oleh user, maka diperlukan validasi revisi.
validasi revisi produk kepada user. Ini berangkat dari uji coba lapangan, dari masukan-masukan yang terjadi, dari kelemahan-kelemahan yang ada, kemudian direvisi supaya produk benar-benar efektif, benar-benar efisien diterapkan di instansi ini. Ditunjukkan kepada user. Kalau user sudah oke, berarti sudah menjadi produk yang tervalidasi atau produk jadi. Tetapi kalau user masih, oh bukan ini yang dimaksudkan dalam masukan-masukan dari uji coba, maka perlu direvisi ulang. Didiskusikan dengan user, bagaimana baiknya, supaya benar-benar cocok, relevan dengan kebutuhan user. Kembali, kalau produk sudah tervalidasi, ya produk yang direvisi itu sudah tervalidasi, baru bisa melaksanakan. Ini ya. Ini sampainya habis materinya. Mohon maaf kok ramai sekali ya. Mohon di mute ya. Kurang satu tahap yang ke-6. Ya. Begitu produk jadi, ya, yang melalui validasi revisi pada user tadi. Tahap yang ke-6 yang perlu dilakukan adalah komunikasi dan diseminasi produk. Dikomunikasikan kepada user bahwa pengembangan sudah selesai. Perlu disebarluaskan kepada user, karena barangkali usernya bukan hanya satu orang di suatu instansi itu. Bisa jadi user belum paham menggunakan produk hasil pengembangan peneliti, maka peneliti harus siap mengadakan pelatihan. Pelatihan menggunakan produk. Pelatihan kepada siapa? Kepada user. Kalau sistem akuntansi berarti di bagian keuangan, bagian akuntansi. Kalau nanti banyak orang di instansi itu yang terkait dengan produk hasil pengembangan, berarti menggunakan workshop, seminar, dalam rangka untuk mengomunikasikan dan mendiseminasikan produk yang dikembangkan. Ini tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh peneliti terkait dengan kolaboratif model dalam rangka menghasilkan produk khusus. Karena produk khusus, seperti yang saya katakan tadi, ini tidak akan match. Kemungkinan besar tidak akan match dengan instansi lain atau individu lain. Ini. Barangkali ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan tentang kolaboratif model. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa melakukan tanya jawab. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Roni sebagai moderator. Baik. Terima kasih atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Purwianto, SEMSI. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, bahwa sesi yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Di awal kami tadi telah menyampaikan bahwa 3 pertanyaan nanti akan diajukan oleh Pak Pur selaku narasumber, dan nantinya dari 3 pertanyaan itu juga akan diberikan door prize. Tapi sebelum itu kita akan masuk di sesi tanya jawab. Begitu. Silahkan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, penanya bisa memberikan kode raise hand di layar monitor Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar. Saya tanya, Pak. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait, silahkan Bu Ya. Wiwin Y. dari Politeknik Negeri Malang. J, silakan Bu. Kesehatan. Politeknik Kesehatan, Pak. Ya. Terima kasih. Bapak, kami ingin tahu untuk desain riset and development,
atau pengembangan riset tadi, itu kalau kita menulis di desain penelitian, itu biasanya kan ada ya di desainnya gitu, metodologinya. Itu kita tulis kualitatif, kuantitatif, atau mix method design, atau bahkan semuanya itu kita hilangkan tapi menjadi research and development. Terima kasih. Sementara itu dulu. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu Pak Pur? Maaf Pak, sekalian lanjutkan sedikit aja. Untuk ahlinya tadi, boleh silakan. Berapa ahli yang kita butuhkan jumlahnya? Apakah dia ahli dalam desain atau ahli dalam konten isi materinya? Itu. Demikian juga untuk jumlah responden untuk user. Karena user itu, definisi user sangat banyak. Kebetulan saya orang kesehatan. Kalau ingin mengembangkan sesuatu itu kadang rumah sakit sebagai user, pasiennya juga sebagai user, dan lain sebagainya. Itu. Terima kasih. Sebentar Bu Wiwin, jumlah ahli, kemudian apa aja yang ditanyakan tadi ya? User, jumlah ahlinya. Ahlinya itu akan membahas konten atau desainnya. Kadang kita kan nggak memahami ya. Konten atau desain. Oke, terima kasih. Masih ada? Monggo Pak Roni. Baik. Silahkan Bapak Ibu yang masih akan memberikan pertanyaan. Jadi dari pertanyaan yang Bu Wiwin akan kita tampung terlebih dahulu, dan silahkan bagi Bapak Ibu yang lain yang akan mengajukan pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan. Bisa memberikan kode raise hand atau langsung juga bisa menyalakan speakernya. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama tadi adalah apa yang disampaikan oleh narasumber Pak Pur adalah ada dua model, di mana yang pertama adalah produk massal dan produk khusus. Nah, di produk massal itu adalah development research dan produk khusus adalah research and development. Jika produk massal maka dia linear, dan jika dia produk khusus maka dia adalah kolaboratif model. Nah, silahkan apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin Pak Pur bisa menjawab terlebih dahulu Pak, pertanyaan dari Bu Wiwin. Monggo silahkan Pak. Oke. Terima kasih Pak Roni. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwin dari Poltekkes di Malang. Pertanyaan dari Bu Wiwin, kalau kita melaksanakan penelitian dan penelitian kita itu kebetulan penelitian untuk mengembangkan produk, itu di pendekatannya dituliskan bagaimana? Dituliskan kualitatif, kuantitatif, atau mixed method. Atau bahkan berani kita mengatakan menggunakan pendekatan research and development. Maka jawabannya ya, karena kualitatif, kuantitatif merupakan pendekatan, mixed method merupakan pendekatan, R&D atau pengembangan merupakan pendekatan, maka menurut saya akan lebih bagus di bab 3 tentang metodologi penelitian langsung disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan research and development dengan tujuan menghasilkan produk X dengan spesifikasi sebagai berikut. Jadi sudah barang tentu kita harus berani mengatakan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan research and development karena untuk mengembangkan produk. Ya. Kemudian jumlah ahlinya berapa? Ini tidak ada batasan untuk jumlah ahli yang harus dilibatkan. Tapi menurut saya lebih banyak ahli lebih baik. Lebih banyak ahli lebih baik. Walaupun banyak juga jangan banyak sekali. Misalnya 5 itu sudah cukup lah. 5 sudah cukup dari berbagai macam latar belakang. Yang sesuai dengan produk yang akan dikembangkan.
Karena kalau terlalu sedikit juga akan mempengaruhi tingkat kredibilitas produknya. Kalau terlalu banyak akan mempersulit peneliti, kan begitu. Saya pikir 5 itu lebih bagus. Dan kita memilih angka yang ganjil, 5 atau 7. Saya menyarankan ahlinya itu 5 atau 7. Kenapa saya katakan kalau sedikit akan mengurangi kredibilitas dari produk? Karena hanya mendapatkan masukan-masukan dari ahli yang sedikit. Sedikit orang, 3 orang, atau bahkan 1 orang. Berarti kan kurang mendapatkan masukan-masukan dari banyak pakar yang membidangi. Kalau 5 atau 7, saya pikir pas. Jangan lebih dari 7. Kalau lebih dari 7, Bapak Ibu akan kesulitan nanti dalam penelitian. Karena apa? Karena mengumpulkan ahli juga bukan barang yang mudah. Ya, begitu kita minta validasi ahli, misalnya 5, ya, 5. Dari ahli itu kan macam-macam, bisa memberikan skor. Kalau skala Likert 1 sampai 5 begitu, 1 yang paling jelek, 5 yang paling baik. Ya, ada ahli yang memberikan skor 3, ada ahli yang memberikan skor 4, ada ahli yang memberikan skor maksimal 5. Itu untuk satu kasus yang sama. Nah, kalau terjadi seperti ini bagaimana? Yang saya katakan akan mempersulit peneliti kalau ahlinya banyak tadi loh ya. Maka kita perlu merancang sebuah pertemuan, sebuah diskusi dengan para ahli tadi. Para ahli yang kita minta untuk memvalidasi produk tadi. Kita kumpulkan dalam suatu forum, kita melakukan diskusi, gitu, sehingga benar-benar mendapatkan masukan yang seragam dari para ahli. Itu Bu Wiwin. Jadi ahlinya jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, sebagai peneliti akan kalang kabut, kerepotan. Seperti yang sudah pernah saya lakukan pada waktu mengambil program doktor dulu, ya. Ahli yang saya libatkan 5. Kemudian dari masing-masing ahli itu memberikan penilaian yang berbeda. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, kan begitu. Kita perlu diskusi dengan para ahli itu. Nah, untuk mengumpulkan, ya, untuk mengumpulkan para ahli, ya kita ajak ke suatu tempat kan gitu. Kalau dulu belum ada COVID, ya diajak ke rumah makan bareng-bareng, makan-makan sambil diskusi santai. Nah, itu makan-makannya itu loh yang banyak mengeluarkan duit. Makanya saya katakan kalau ahlinya terlalu banyak, Bapak Ibu yang direport nanti. Itu ya. 5 saya pikir sudah cukup. Terima kasih. Kemudian ahli kita mintai pendapat tentang apa? Tentang konten atau desainnya, kan gitu ya. Sudah barang tentu desain produk atau produk yang akan kita kembangkan kan itu mempunyai kriteria yang kita rumuskan bersama dengan user. Maka ahlinya diminta memberikan penilaian sesuai dengan kriteria itu. Sesuai dengan kriteria. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kriteria akan panjang lebar nanti. Pendapatnya macam-macam. Gitu Bu, nggih. Ahlinya tentang konten atau desain tadi. Saya pikir sesuai dengan kriteria, spesifikasi produk yang akan dikembangkan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya user, jumlah user itu ya. Ada kalanya jumlah user itu banyak, ada kalanya jumlah user itu sedikit. Makanya tadi saya katakan, Ibu Wiwin, ya, pada waktu identifikasi masalah, kalau jumlah usernya banyak, tentu kita perlu melakukan wawancara. Wawancara tidak cukup, memerlukan waktu yang banyak. Barangkali perlu melakukan FGD, forum group discussion, karena usernya banyak. Kita pilih secara sampling, ya. Sampling, kita berharap semua populasi, semua user nanti terwakili, ya. Karena FGD hanya paling banyak 15 orang begitu, 15 user, kita mintai pendapat masing-masing itu. Itu kalau usernya banyak, kalau usernya tunggal lebih enak gitu ya Bu ya.
Mungkin ini yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Wiwin dari Poltekkes Malang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Roni. Baik. Bu Wiwin, apabila masih ada hal-hal yang monggo silahkan untuk memperjelas jawaban dari Pak Pur. Masih ada Bu kira-kira? Waktunya dibatasi Bunda, nanti yang lain ingin tanya. Saya hanya ingin klarifikasi aja. Karena penting memang apa konsultasi pribadi. Ya, silakan Bu. Mungkin ya sedikit share aja. Iya. Ya, betul sekali. Kebetulan saya orang kesehatan Pak ini. Jadi yang dinamakan user ini kadang-kadang kalau kita pengen misalnya mengembangkan suatu sistem, kalau kita punya bagaimana sistem pembelajaran praktik mahasiswa kami, mahasiswa kesehatan di rumah sakit, sistem yang pas gitu. Nah, ini usernya itu kan juga rumah sakit kita tanya, sistemnya enaknya gimana, dosennya kita tanya, terus mahasiswa juga kita tanya. Apakah itu maksudnya sehingga wawancara bisa kita lakukan kepada 3 user tersebut, dan bahkan kalau tidak memenuhi titik temu, kita lakukan FGD pada 3-3-nya. Apa begitu Bapak? Terima kasih. Betul Bu Wiwin. Ya karena usernya kan seperti itu. Kalau ingin melakukan praktek ya praktek untuk mahasiswa bidang kesehatan gitu ya. Praktek, ya. Sistem pembelajarannya bagaimana? Tentunya ini sangat terkait dengan instansinya ya. Karena instansi itu kan memiliki size yang berbeda, memiliki sumber daya yang berbeda, tentu disesuaikan dengan kondisi instansi yang bersangkutan. Tapi usernya tetap ya dari dosen, barangkali mahasiswa bukan user dalam hal ini. Barangkali mahasiswa bukan user dalam hal ini untuk sistem pembelajaran. Boleh dosen ya. Tapi dosen. Ini mahasiswa dimasukkan karena punya tujuan ya, Pak. Maaf. Kalau mahasiswa terkait nggih, monggo. Mahasiswa kita masukkan user karena kebetulan mahasiswa ini dia juga ingin model pembelajaran yang nyaman, sehingga harus kita gali juga keinginan mereka gitu. Bisa enggak? Iya, ya bisa kalau memang seperti itu. Kan menjadi lebih bagus kalau mahasiswa juga dilibatkan agar terjadi pembelajaran yang nyaman, yang bisa diikuti dengan oleh mahasiswa dengan nyaman, dengan santai tapi serius begitu. Boleh usernya itu. Bahkan nanti seperti yang saya katakan ya, kalau masalah sudah dirumuskan, itu masalah oleh peneliti saja kan. Untuk meyakinkan bahwa masalah yang dihadapi oleh instansi itu seperti masalah yang dirumuskan oleh peneliti perlu ada validasi kan gitu. Kalau belum perlu ada FGD dan lain-lain. Terima kasih Bu Wiwin. Nggih, matur suwun Pak Pur. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Nggih. Terima kasih Bu Wiwin. Semoga terwakili dari jawaban Pak Pur atas pertanyaan Ibu gitu ya. Tapi jangan khawatir. Nantinya akan kemungkinan mungkin nanti mendapatkan buku ya Pak Pur ya, Bu Wiwin ya. Terima kasih. Ya, saya kalau nggak dapat buku akan beli. Kalau dapat nggak dapat akan beli Pak Pur, wajib. Atau biar beli saja. Diberi hadiah juga nggak apa-apa kan, macamnya banyak bukunya Pak Pur. Silakan, baik. Penanya berikutnya, kami persilahkan. Yang telah mengikuti webinar pagi hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 sampai dengan hari ini, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan niat dan semangat kita untuk tetap menimba ilmu, menggali keilmuan khususnya dalam bidang metodologi penelitian. Baik, silakan apa menanyakan terkait
webinar kita pada pagi hari ini. Oke, dari itu ada yang raise hand. Silahkan. Dari Balikpapan atau dari Riau tadi? Sempat di awal disampaikan oleh Pak Pur bahwa ada peserta kita yang dari silakan apabila ada yang ingin bertanya. Baik. Pak Pur sambil menunggu penanya, karena waktu kita masih kurang lebih sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit ke depan, sampai dengan nanti kita juga akan membagikan absensi di akhir acara kita. Izinkan saya untuk bertanya, Bapak. Jadi kira-kira kendala atau problem apa yang akan banyak ditemui oleh para peneliti, khususnya pada model kolaboratif ini? Kira-kira apa saja kesulitan atau kesalahan yang peneliti? Oke, terima kasih Pak Roni. Sudah Cukup, pertanyaannya itu saja. Oke, terima kasih. Tentang kesulitan-kesulitan peneliti yang menggunakan kolaboratif model. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama para peneliti, ini dari unsur mahasiswa, unsur dosen, ya toh. Kalau kita menggunakan pendekatan research and development atau pendekatan development research, itu kendalanya satu, waktu. Bahwa penelitian memang memerlukan waktu yang lama. Bayangkan dimulai dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah harus divalidasi kepada user. Setelah user oke, baru bisa melakukan tahapan berikutnya, validasi user lagi. Kemudian validasi ahli. Kalau ahli belum oke, merevisi lagi sesuai dengan permintaan ahli. Kalau ahli sudah menyatakan oke, itu masih teoritis. Produknya layak hanya secara teoritis, belum praktis, maka perlu diuji cobakan dan seterusnya. Oleh sebab itu saya simpulkan, Bapak Ibu, bahwa kendala utama di penelitian dan pengembangan adalah waktu. Dan waktu ini akan mempunyai efek sampingan karena waktunya lama, tentu butuh biaya yang banyak. Karena waktunya yang lama, maka butuh tenaga yang ekstra. Ini kelemahan utama dari penelitian dan pengembangan. Tetapi kalau memang semua ini bisa kita jalani, produknya luar biasa. Produknya luar biasa. Karena tidak ada di sekeliling kita yang kita pakai ini, tidak ada yang lepas dari penelitian, pengembangan, maupun dari penelitian dan pengembangan. Semua itu. Bahkan sekarang yang harus diintensifkan itu di sini. Bukan hanya penelitian-penelitian kualitatif, kuantitatif, justru sekarang penelitian pengembangan yang akan menghasilkan produk yang mempunyai manfaat bagi masyarakat. Ini ke depannya harusnya seperti itu. Begitu Pak Roni, terima kasih. Baik, luar biasa. Saya mendapatkan pencerahan ini dari Pak Pur ini. Sekiranya para peserta yang lain bisa untuk menanyakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya pengen tanya lagi.
Kalau nggak ada. Oke. Kalau boleh. Oke. Sebentar Bu Iwin, nggih. Sebentar Bu Nggih, Iwin. nggih. Nggih. Kelihatannya semua pada diam itu tidak Lah bertanya. nggih to. Eman-eman Pak Purnya. Kesimpulannya ada dua. Kesimpulan yang pertama, pemaparan saya sudah begitu jelas. Kesimpulan yang kedua, pemaparan saya sama sekali tidak dipahami, sehingga kesulitan untuk bertanya. Kan begitu. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah pemaparan saya ini benar dipahami, Ada yang mau tanya loh Pak. Dipahami oleh Pak. Para peserta. Ya. Oh, ini. Silahkan. Ya, silahkan. Sebutkan namanya Bu, dari mana Bu? Saya Pak. Iya. Ya, silahkan. Dari mana? Linda. Ibu Linda Ardani, ya silahkan Bu Linda. Pak mau tanya, semisalkan kita membuat suatu produk yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk massal, seperti contohnya kayak panduan membuat jurnal, panduan membuat buku besar dan sebagainya. Itu apakah juga termasuk bisa dijadikan salah satu produk khusus juga, Pak? Semisalkan kita menargetkan produk itu untuk satu usaha. Gimana Pak Pur? Bisa diulang lagi, Mbak Linda? Bisa diulang lagi pertanyaannya? Gini Pak, jadi kalau semisalkan tadi kan ada dua jenis produk, yaitu satu yang untuk produk massal, satunya untuk produk khusus. Ketika saya ingin membuat suatu produk seperti panduan pembuatan jurnal, panduan pembuatan posting buku besar yang sebenarnya itu kan juga bisa digunakan untuk massal. Tetapi saya ingin menggunakan produk itu khusus untuk satu jenis usaha. Itu apakah juga termasuk menjadi salah satu produk SOP khusus gitu, Pak? Oke. Terima kasih. Saya bisa memahami pertanyaan dari Ibu Linda ini. Ya, kalau peneliti ingin mengembangkan suatu produk tentang panduan penjurnalan dan lain-lain, kalau jurnal buku besar itu kan sudah pakem ya toh, sudah pakem. Iya, Pak. Yang tidak pakem itu nanti jurnal, buku besar, sampai pada laporan keuangan itu akan digunakan untuk usaha apa. Nah, di sini tentunya akan lebih mengarah kepada produk khusus. Karena masing-masing usaha itu akan berbeda. Ini mestinya yang bertanya kelihatan dari jurusan akuntansi ya? Iya, Pak. Masing-masing usaha itu kan punya spesifikasi sendiri-sendiri. Apalagi kalau lini usahanya berbeda, gitu, berbeda. Bisa akun-akun yang digunakan kan tentu berbeda. Kompleksitas transaksi berbeda. Oleh sebab itu sudah sering saya sampaikan di perkuliahan ya, kalau misalnya transaksi yang terjadi di suatu usaha itu kompleks sekali, bisa menggunakan jurnal khusus, ya kan? Kalau transaksinya masih sedikit saja, per hari kira-kira 10 sampai 15 transaksi, bisa menggunakan bisa menggunakan jurnal umum dan seterusnya. Jadi saya sampaikan kepada Ibu Linda Ardani bahwa kalau terkait dengan sistem akuntansi ini akan mengarah pada produk khusus, karena tentu sistem akuntansinya tidak bisa digunakan pada perusahaan yang lain, pada suatu usaha yang lain, terkait dengan size, dengan ukuran, ya, ukuran akan memengaruhi kompleksitas transaksi, terkait dengan kompetensi sumber daya manusianya. Nanti misalnya Ibu Linda mengembangkan software dari penjurnalan macam-macam itu digunakan dengan cara komputerisasi, bukan manual gitu.
dari usaha itu ada enggak yang bisa menggunakan? Ya, oleh sebab itu barangkali dari suatu usaha, apalagi UMKM, akan lebih cocok kalau menggunakan manual. Jadi tidak semuanya bisa digunakan untuk usaha-usaha yang lain. Gitu, Bu Linda, ya? Iya, Pak. Terima kasih Pak Pur atas jawabannya. Oke, terima kasih. Barangkali Terima bisa kasih. dilanjut ke Ya. Pak Roni. Baik, terima kasih Linda, Pak Pur atas jawabannya. Berikutnya masih ada pertanyaan dari Pak Hilmi. Pak Hilmi masih bergabung bersama kita, Pak Hilmi? Pak Hilmi masih bergabung? Masih Pak, lagi di secara chat sudah saya sampaikan. Oh baik, baik. Apabila nanti apa yang saya sampaikan sekiranya belum mewakili dari pertanyaan Bapak, bisa ditambahkan nanti Pak ya. Baik. Pak Pur, ini ada pertanyaan dari Pak Hilmi. Beliau menanyakan begini Pak. Untuk penelitian kebijakan model kolaboratif, kebanyakan hasilnya adalah rekomendasi kebijakan atau policy brief gitu ya. Mohon arahan rekomendasi yang baik seperti apa? Dan selain rekomendasi kira-kira apa lagi ya opsi hasil penelitiannya? Kurang lebih begitu Pak, pertanyaan dari Pak Hilmi. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Pak Hilmi, ya. Pak Hilmi dari yang tertulis di absen saya itu Pak Hilmi Ardani Nasution, begitu? Ini dari Balitbang Kumham DKI Jakarta. Ya. Oke, pertanyaannya ada saya baca di chatnya juga bisa, Pak Roni. Untuk penelitian kebijakan model kolaboratif, kebanyakan hasilnya adalah rekomendasi kebijakan, policy. Mohon arahan rekomendasi yang baik seperti apa, dan selain rekomendasi kira-kira apalagi opsi hasil penelitian. Bapak Hilmi, kalau kita bicara tentang kebijakan, itu biasanya penelitiannya adalah penelitian evaluasi, penelitian evaluatif, ya. Ingin mengetahui kebijakan-kebijakan, kebijakan publik dan sebangsanya itu sudah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Itu biasa ada di ranah penelitian evaluatif. Ya. Kalau penelitian pengembangan atau penelitian dan pengembangan yang menggunakan model kolaboratif, itu arahnya adalah menghasilkan produk. Bukan mengevaluasi kebijakan. Menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan untuk instansi, institusi, individu gitu. Jadi bukan untuk mengevaluasi kebijakan. Kalau penelitian-penelitian kebijakan itu adalah penelitian-penelitian pada ranah penelitian evaluatif. Begitu barangkali yang perlu saya sampaikan. Dan lebih jelasnya nanti Pak Hilmi bisa membaca buku ini. Mungkin begitu, Pak Roni. Baik. Pak Hilmi silakan. Apabila ada Pak Pur mungkin nanti ke depan akan disambungkan lagi dengan Pak Hilmi karena beliau masih di jalan. Ya. Oke, ya, terima silakan. kasih. Apabila ada yang mau bertanya lagi, apabila ada yang bertanya kembali, silakan. Dari Balikpapan, dari Banjarmasin, Riau, tadi yang bergabung bersama dengan kita. Baik. Ini nanti akan kami share absensi dalam sesi webinar kita. Kalau tidak ada, saya tanya ini. Boleh nggak, Pak? Silakan Bu Wiwin. Iya, pengen uji coba tadi loh. Monggo Iya, Pak Bu Pur. Wiwin. Iya, Pak Pur. Tentang uji coba, Pak Pur.
Kalau seandainya Ya, tadi sudah monggo. ketemu, guys, saya tadi memberikan contoh sistem prakteknya mahasiswa di rumah sakit Ya. gitu ya. Terus kalau Yes. sudah ketemu sistemnya, itu uji coba di sini maksudnya bagaimana Pak Pur? Itu aja. Caranya. Apakah hanya ingin Oke. tadi kan sistem pembelajaran praktek kita pengen membuat suatu ini, nggih. Ya, sudah membuat sistemnya ya Bu Wiwin ya. Nggih. Sistem yang telah dibuat itu pada tahap yang ketiga, pada pendesainan sistem itu kan perlu ada validasi ahli. Tadi sudah disebutkan Ya, ahli siapa ya, ahli di bidang ya, pembelajaran. misalnya sudah gitu. Kemudian kalau memang sudah oke dari para ahli itu bisa diuji cobakan apakah memang benar sistem pembelajaran yang baru yang diciptakan itu, yang dikembangkan itu akan menjadi lebih baik daripada sistem pembelajaran yang lama, kan begitu. Makanya perlu yang ada yang namanya uji coba. Nah, pada saat uji coba itu untuk mengetahui sistem pembelajaran yang baru itu lebih baik, lebih efektif, lebih efisien dari sistem pembelajaran yang lama, kan perlu membandingkan. Membandingkannya dengan apa? Membandingkannya dengan sistem pembelajaran yang lama. Tentu, bagaimana cara membandingkan? Kita bisa minta masukan, minta feedback dari dosen, dari mahasiswa, dari pengelola, kan begitu. Bagaimana sistem yang baru itu menjadi lebih efektif atau menjadi lebih baik dari sistem yang lama atau tidak, kan begitu. Nah, selama uji coba itu nanti kan ada masukan dari user, dari dosen, dari pengelola, dari mahasiswa. Nah, masukan-masukan itu digunakan untuk menyempurnakan menjadi produk jadi. Jadi sistem pembelajaran yang berlaku, yang baru, yang sudah dikembangkan di instansinya Bu Wiwin. Mungkin begitu, Ibu. Oh, nggih. Nggih, terima kasih Pak Pur. Oke, sama-sama. Baik. Sepertinya Bu Wiwin sudah mendapatkan apa yang Iya. clue-nya gitu, tips dan triksnya Bu ya. Iya, kepegang. Nah, tapi jangan khawatir Bu, Politeknik Kesehatan Negeri Malang kan dekat dengan kita Bu, nanti bisa main-main ke kantor kami Bu. Oh, nggih. Bertemu langsung dengan Pak Pur nanti. Nggih. Baik. Terima kasih Pak Roni. Silahkan, apabila masih ada lagi, Pak Aman Narto. Ada yang mau ditanyakan mungkin Pak? Ya, siap. Iya, mungkin silakan, hampir Pak. sama nih Pak dengan Bu Wiwin ini terkait dengan model pembelajaran. Kalau di Politeknik kan pembelajarannya mayoritasnya lebih ini karena masa COVID seperti ini gitu kan, dan yang akan mendatangkan perlu ada pengembangan. Nah, model pengembangan pembelajaran seperti apa kalau misalnya keberlanjutan seperti sekarang ini? Nah, yang itu yang saya lagi selidiki atau kita teliti. Nah, akan saya kembangkan terutama untuk pembelajaran praktek terutama karena praktek di PIP atau di Politeknik kan lebih besar daripada universitas atau yang lainnya. Nah, ini modelnya seperti apa yang perlu kita kembangkan nantinya? Karena bisa kita pilih mana yang teori, mana yang praktek. Setelah kita pilih teori dan praktek, yang prakteknya ini berapa SKS dan seterusnya kan kita harus perlu waktu yang lebih panjang. Demikian Pak. Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anananto. Kalau boleh tahu dari institusi mana Pak Anananto? PIP Semarang. BPIP Semarang. PIP Semarang. PIP Semarang, baik. Silahkan Pak Pur untuk menjawab. Oke, terima kasih Pak Amanarto. Memang sudah kita rasakan bersama dampak COVID ini ya, khususnya untuk pembelajaran, apalagi di bengkel, di studio, di laboratorium yang banyak praktek, yang menghendaki tatap muka antara dosen dengan mahasiswa, yang mahasiswa berdubel, padahal kita tidak boleh
berkerumun lebih banyak, harus jaga jarak kan begitu. Ini mendatangkan konsekuensi-konsekuensi. Nah, konsekuensinya bagaimana menciptakan model pembelajaran yang cocok di era COVID ini, khususnya pembelajaran praktek tadi loh, Pak. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa ke sana, peneliti ingin menciptakan proses pembelajaran yang bisa diterima semua pihak, ya, semua pihak. Hasilnya oke. Saya pikir tetap clue-nya, kata kuncinya tetap kebijakan pemerintah bagaimana kan gitu. Boleh enggak melakukan tatap muka? Pertama, mempertimbangkan kebijakan pemerintah, kemudian pengelolanya bagaimana, dan mahasiswa. Seperti yang ditanyakan Bu Wiwin tadi, sistem pembelajarannya, karena kita kan peneliti loh ya, bukan pembuat kebijakan loh ya. Kita peneliti, ingin menyodorkan solusi yang terbaik. Ya. Solusi yang terbaik adalah solusi yang cocok, yang bisa diterima oleh user. Makanya ya tetap kita ikuti prosesnya, tahapannya dari awal sampai akhir tadi, ya, untuk menciptakan program pembelajaran, proses pembelajaran yang bisa diterima semua pihak, yang melibatkan dosen, pengelola, mahasiswa. Dosen, pengelola, mahasiswa, tentunya tidak melanggar rambu-rambu kebijakan pemerintah. Nah, itu yang harus diteliti dari awal sampai akhir, gitu. Mulai dari identifikasi masalah, merumuskan tujuan, desain produk. Ya, desainnya di sini adalah desain tentang sistem pembelajaran, tidak kemana-mana. Ya. Nah, desain pembelajaran itu bagaimana? Sudah oke atau belum? Itu perlu validasi. Validasinya kepada siapa? Kalau Pak Narto ingin menciptakan proses pembelajaran atau desain pembelajaran X, misalnya seperti itu, perlu mendapatkan validasi dari pakar-pakar pembelajaran tentunya. Pakar pembelajaran. Kalau dari pakar sudah menyatakan oke, gitu, kita belum bisa mengatakan desain itu efektif atau tidak, efisien atau tidak, karena masih efektif menurut ahli, itu masih teoritis, perlu diuji cobakan. Uji cobanya di mana? Di kampusnya Pak Narto kan begitu, kampusnya. Nah, dari uji coba itu, dari desain pembelajaran yang sudah layak secara teoritis, dari uji coba akan ditemukan kelemahan-kelemahan, ditemukan masukan-masukan, sehingga nanti setelah direvisi akan menjadi desain pembelajaran yang bisa diterapkan kalau pembelajarannya menjadi lebih baik, setelah diuji menjadi lebih baik, gitu loh Pak ya. Untuk desain pembelajarannya saya tidak bisa menyampaikan di sini, proses menciptakan desainnya yang saya bisa sampaikan. Mungkin begitu Pak. Ya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Narto, cukup? Baik. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya ada yang raise hand, Pak Pur. Ya. Atas nama Irma Sinta Dewi, Ibu Irma Sinta Dewi. Apa angkat tangan? Sama kita Bapak Fauzan Indrawan.
Oke. Ya, halo. Pak Fauzan. Satu lagi mungkin ya, satu penanya lagi. Ibu Raida Asfihana. Iya, Pak Roni. Ya, silakan. Baik, Pak Fauzan, sementara kita ini dulu ke Ibu Raida dulu. Ya, silakan. Ibu Ya, Raida mohon Asfihana. Ya, terima kasih Pak Roni sebagai moderator. Mohon maaf Pak Pur, dimatikan videonya lagi di jalan ini soalnya ya. Silakan, Ibu. Ya, menarik sekali paparan Pak Pur mengenai R&D, utamanya kolaboratif model. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah untuk yang validasi ahli Pak Pur. Itu biasanya metode yang dipakai seperti apa ya? Apakah dengan angket, kita serahkan angket ke expertnya, atau mungkin fokus group discussion, atau bagaimana yang lazim dipakai dan gampang diterapkan kepada para ahli? Karena kalau ahli kan ahli di bidangnya Pak Pur ya, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa kan mungkin kita suruh angket bisa. Kalau ahli ini seperti apa sebaiknya? Ya itu saja. Terima kasih Pak Roni. Baik, silakan Pak Pur. Oke, terima kasih Pak Roni atas pertanyaan dari, mohon yang lain-lain speakernya di-mute dulu. Ya. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Raida Asfihana. Ini di catatan saya dari UIN Antasari Banjarmasin. Oke, betul Pak. Tentang validasi ahli. Validasi ahli itu harus bagaimana? Sudah barang tentu ya, validasi ahli ini disesuaikan dengan produk yang akan dikembangkan. Walaupun ahli juga tidak apa-apa dengan angket, ya. Sudah barang tentu ya, kalau misalnya tentang sistem kerja. Kalau sistem kerja kan pedoman gitu misalnya itu ya toh, diserahkan kepada ahli, dilampiri dengan angket itu. Produk dengan spesifikasi ini bagaimana, pendapatnya bagaimana kan begitu. Dari produk berdasarkan spesifikasinya, berdasarkan dengan kriteria-kriteria yang ingin dicapai dalam pengembangan itu ya, pada ahli. Nah, kalau tadi bicara tentang FGD itu nanti bisa dilakukan pada saat Ibu Asfihana sudah mendapatkan validasi skor ya dari para ahli. Produk ini sudah oke. Ada ahli yang mengatakan produk ini belum oke, karena ahli seperti yang katakan tadi paling tidak 5 lah, minimal 5. Kalau 5 ada berbagai macam tanggapan kan dari ahli. Ada yang mengatakan oke, ada yang mengatakan tidak oke, ada yang mengatakan layak, ada yang mengatakan tidak layak. Itu perlu diskusi. Dalam hal ini bolehlah FGD. Kalau ahlinya banyak sampai 15 ya FGD. Kalau hanya 5 begitu boleh diskusi, kita ajak makan-makan bareng begitu, bisa santai ya. Supaya masing-masing ahli bisa memberikan pendapatnya dan bisa didengar, bisa dipahami oleh ahli yang lain. Bagi yang tidak sependapat, nanti akan mendapatkan tanggapan dari yang sependapat. Bagi yang sependapat, mungkin bisa mendapatkan tanggapan-tanggapan yang tidak sependapat dengan produk itu. Sehingga nantinya akan diambil jalan tengah. Ya, jalan tengah. Agar produk itu bisa diterapkan harus bagaimana. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bu Raida. Oke Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih. Baik. Sementara cukup Bu Raida ya, apabila nanti memang ada hal-hal yang akan kembali, nanti bisa japri atau menghubungi kami langsung nanti. Baik, kita berikan kesempatan lagi. Tadi Pak Fauzan, mohon maaf, sepertinya tadi ya, satu penanya lagi Pak Fauzan. Ya, terima kasih Pak Roni, saya langsung saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak Pur. Mohon maaf
kami salah satunya mungkin yang lepas dari akademisi ya Pak Pur, karena kebetulan kami berasal dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang atau PDM Kota Malang Pak Pur. Ya, kebetulan kami sekarang di bagian Research and Development, kebetulan saya sebagai kepala bidang untuk Research and Development. Yang mau saya tanyakan untuk saya menanyakan lebih lanjut dari penanya sebelum kami, sebetulnya pertanyaan hampir sama. Karena kebetulan kami ini adalah khusus di bidang air minum dan air bersih. Yang kami mau tanyakan pada kolaboratif model ini adalah ketika untuk validasi ahli. Nah, mohon izin Pak Pur, kalau untuk validasi ahli untuk bidang air minum, mungkin karena kebetulan kami juga salah satu ahli Madiadian utama untuk air minum, kesusahan kami adalah ketika untuk validasi ahli, takut kami adalah ketika kami mau mengadakan penelitian dilakukan oleh para sejawat kami di Perumda Tugu Tirta, takutnya nanti ada sisi subjektivitas dari saya untuk pengembangan suatu model. Ketika pengembangan suatu model ini untuk tujuan grand design pada PDM Kota Malang, yang dulunya PDM Kota Malang sekarang Perumda Tugu Tirta, takutnya nanti tidak menghasilkan suatu model atau suatu produk yang bisa untuk long term. Kita ambil contoh, mohon izin Pak Pur, sebetulnya kami meminta ilmu yang lebih banyak, mungkin kami akan sowan ke jenengan, adalah ketika mungkin grand design kalau misalnya PDM, dulunya PDM hanya cuma bisa untuk cuci mandi kaku, sekarang coba kita untuk mengembangkan untuk air yang siap minum. Jadi seperti itu Pak contohnya. Nah, ketika ahlinya cuma terbatas, ini yang dan salah satunya mungkin adalah kami, dan kami takutnya itu menjadi subjektivitas bagi kami sebagai seorang peneliti. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus Pak Pur, monggo silahkan. Terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak Fauzan. Ada kata kuncinya di sini adalah subjektivitas dari peneliti, kan begitu? Subjektivitas dari peneliti. Nah, kalau kita mengikuti proses dari penelitian dan pengembangan itu, maka subjektivitas itu akan bisa dikurangi. Makanya dari awal tadi kan saya katakan, ya, mungkin saya share lagi. Saya share lagi ini. Saya katakan untuk menghilangkan subjektivitas peneliti. Framework kolaboratif model yang dimulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan sampai komunikasi produk itu selalu melibatkan user. Selalu melibatkan user dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menghilangkan subjektif tadi. Bahkan bukan hanya user, dari ahli. Orang yang ahli di bidangnya, pakar di bidangnya. Ini untuk apa? Dalam rangka untuk menghilangkan subjektivitas peneliti. Karena peneliti kadang-kadang terlalu terbawa emosi. Ingin supaya penelitiannya benar-benar segera terwujud. Nah, padahal secara teoretis, menurut para ahli, enggak seperti ini kan itu. Itu dari ahli. Secara teoritis perlu ada uji coba lapangan untuk mendapatkan kelayakan, efektivitas, efisiensi dari segi praktisnya. Jadi di sini barangkali Pak Fauzan akan bisa menghilangkan subjektivitas itu. Makanya dikatakan kolaboratif, bekerja sama supaya peneliti menghilangkan egonya. Ego untuk apa? Untuk segera menyelesaikan penelitiannya sesuai dengan keinginan peneliti. Sehingga tidak berdasarkan fakta kalau gitu. Tapi kalau menggunakan kolaboratif model dengan tahapan-tahapan seperti ini, subjektivitas peneliti itu akan bisa direduksi, akan bisa dihilangkan bahkan. Karena selalu melibatkan user, selalu melibatkan ahli dalam mengembangkan suatu produk. Barangkali begini Pak Fauzan jawaban saya. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih pencerahannya Pak Pur. Sami-sami Pak Fauzan. Terima kasih Pak Fauzan atas pertanyaannya, Pak Pur atas jawabannya. Jangan khawatir Pak Fauzan, kami tunggu kedatangan Bapak untuk bisa
berdiskusi kami di Setia Indo Cakti Malang dengan Pak Pur langsung nanti, Pak. Siap Pak Roni, Baik. terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, baik Pak. Bapak Ibu para peserta webinar yang kami hormati, kami kirimkan absensi acara webinar pada pagi hari ini di room chat Bapak Ibu. Mohon bisa dicek kembali dan bisa diisi, bisa diklik form daftar hadir tersebut. Gunanya adalah untuk memvalidasi bahwa peserta yang mendaftar di awal acara webinar semuanya dapat mengikuti acara ini. Sampaikan juga bahwa Setia Indo Cakti Malang akan mengadakan webinar berikutnya, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2020 pada hari Rabu pukul 9 pagi. Dan judulnya sepertinya cocok dengan para peserta yang hadir pada webinar pagi hari ini. Pak Fauzan tadi dari PDAM, kemudian dari kesehatan tadi ada Bu Wiwin, begitu ya. Judulnya adalah Wirausaha Sanitasi, sebuah solusi inovasi bisnis bidang kesehatan. Menghadirkan Bapak Prachihno Kurniawan, individual konsultan Dinkes Provinsi Jawa Timur. Begitu. Nanti akan kita share juga informasi ini. Baik, kami kira kita akhiri cukup sekian ya Pak Pur ya. Tapi sebelum itu tentu tadi di awal Pak Pur akan memberikan door prize begitu kepada penanya. Silakan kami pada Pak Pur untuk menyampaikan siapa kira-kira peserta yang mendapatkan buku tentang Research and Development karangan. Monggo silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Roni. Kelihatannya kalau bertanya mendapatkan buku itu kok terlalu enak ya. Oh, begitu. Sebaiknya saya tanya begitu ya. Silakan Pak, silakan. Saya silakan. tanya kalau jawabannya benar mendapatkan buku begitu. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaan dari saya. Mudah-mudah saja. Yang bisa menjawab nanti dikirimi buku ini. Ya, buku Research and Development yang saya tulis. Masih plastikan Bapak Ibu. Nih. Oke, pertanyaan yang pertama. Mohon diperhatikan baik-baik. Pertanyaan yang pertama, jelaskan yang dimaksud produk khusus dalam konteks penelitian dan pengembangan. Bisa raise hand. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Wiwin. Luar biasa Bu Wiwin. Karena dari awal pengen bukunya ini. Iya. Kalau nggak dapat saya beli kok. Ya, monggo. Produk khusus sih tidak. Harus melalui riset kolaborasi. Halo. Nggih. Merupakan penelitian research and development. Harus merupakan kolaboratif riset karena butuh hal-hal khusus atau tidak digunakan untuk umum. Apalagi ya? Prosesnya diawali dengan identifikasi pada user, identifikasi permasalahan dulu. Kemudian di-sharekan ke user apakah permasalahan seperti itu. Selanjutnya juga divalidasi oleh user. Apabila sudah ketemu, ditentukan tujuannya. Tujuannya juga di-sharekan ke user. Berikutnya, kalau sudah ketemu permasalahan dan hal-hal yang diinginkan, kita menuju ke expert. Kalau semisal tadi sistem pembelajaran di tempat saya tadi, sudah ketemu sistemnya dari user dan dari kita menuju ke expert. Expert jumlahnya bisa 5 ya, kalau di buku ada 5 sampai 8, Pak Pur. Mungkin 5 saja biar nggak pusing. Soalnya kalau 3 nanti kredibilitasnya kurang bagus. Kalau 7 malah bingung nanti penelitinya. Kalau sudah ke expert kita bisa menuju ke uji coba. Kalau di sistem saya tadi dan akhirnya goal akhirnya bisa dilakukan sosialisasi atau diseminasi. Terima kasih Pak Pur. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Pak Roni, kelihatannya Bu Wiwin ini layak mendapatkan buku. Saya kira begitu Pak, luar biasa. Begitu ya? Antusias beliau. Oke. Tolong dikasih dong Pak Pur. Bu Wiwin, tolong nanti alamatnya di WA-kan kepada panitia ya Bu Wiwin ya. Oke Pak Pur, matur nuwun. Oke, sama-sama Bu Wiwin. Masih ada
Masih ada pertanyaan dua lagi. Ya, Bapak Ibu yang kepingin buku silakan cepet-cepetan raise hand. Ya. Jelaskan perbedaan penelitian pengembangan dengan penelitian dan pengembangan. Jelaskan perbedaan development research dengan research and development. Cepet-cepetan. Ayo. Ayo, seperti di Indomart, seperti di Ramayana ini, cepet-cepetan ini. Silakan, Bapak Ibu. Ayo. Jelaskan perbedaan penelitian pengembangan dengan penelitian dan pengembangan. Nah, mungkin ganti pertanyaan mungkin, Pak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bukunya kembali ke saya. Berarti cuma nanya 2 orang penanya ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu, tolong diperhatikan pertanyaannya. Ini tadi mute-nya dihilangi. Ini Bu Irma Sinta ini ada Resen ini mau menjawab yang mana ini? Mau menjawab yang pertanyaan kedua, Pak. yang belum sempat saya tanyakan. Boleh. Iya, Silakan, yang Pak. kedua tadi soalnya ada technical error. Oke. Jadi kalau untuk pengembangan yang penelitian pengembangan tadi itu untuk produk-produk massal. Jadi tidak diperlukan adanya validasi dari user. Sementara kalau penelitian dan pengembangan itu setiap kali tahapan diperlukan validasi dari user dan para ahli. Jadi tidak akan berlanjut ke tahap berikutnya kalau tidak di-ACC oleh user. Gitu kan, Pak? Oke. Terima kasih Bu Irma Sinta. Bagaimana Pak Roni ini jawabannya? Luar biasa. Ibu Luar Irma biasa. gimana ya? Berarti Sama Bu dengan Irma- Pak Sunarto, Pak, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Oh, baik. Bekasi. Oh, dari Semarang. Ya, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Mohon Bu Irma Sinta nanti mengirimkan alamat lengkapnya kepada panitia. Bapak, tapi saya ada satu pertanyaan, Pak, mengenai validator produk. Lah, Itu Bu kalau Irma yang ada bukunya enggak untuk saya? bukunya. Gantian, Bu. Gantian, Oh Bu. iya, nanti gantian ya, Pak, kalau udah Oke. Nanti saya chat aja deh. Oke. Oh, chat aja. Ya, oke. Takut Baik. nggak ada bukunya ya, Bu, untuk saya ya. Oke, nanti dikirimkan alamatnya ya, Bu ya, ke Ya, Pak, terima kasih, panitia. Pak. Ibu Irma mendapatkan 1 buku Research and Development. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang ketiga Pak Roni, nggih. Pertanyaan Betul. yang terakhir. Dan ini kelihatannya banyak ini nanti yang tahu. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan yang Anda ketahui dengan kolaboratif model. Jelaskan yang Anda ketahui tentang kolaboratif model yang barusan kita bicarakan. Silakan raise hand. Bu Raida Asfihana. Ya, Pak. Siapa? Silakan. Ya, collaborative model ini terdiri dari 6 tahapan, dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian yang menariknya dibandingkan model R&D lain, misalnya modelnya Brock and Go, modelnya Eddy, adalah bahwa yang didesain Pak Pur ini ada validasi usernya, Pak. Jadi tadi saya lihat di bagiannya itu ada beberapa validasi user, kemudian ada juga validasi ahlinya. Yang menarik ini adalah di validasi user ini karena mereka itu sebagai pengguna, jadi kata Pak Pur tadi harusnya juga diminta pendapatnya. Apakah tujuannya sudah sesuai, kemudian apakah bukunya yang dihasilkan buku atau desain model atau apapun itu produk itu sudah sesuai untuk mereka. Nah, itu yang menjadi catatan saya, Pak. Jadi itu yang saya pahami tentang kolaboratif model versinya Pak Pur ini, Pak. Itu, Pak, cukup. Oke, terima kasih. Pak Roni. Betul, Pak, ya kayaknya ya. Sebagai juri bagaimana jawaban dari Bu Raida? Beliau ini dari Banjarmasin, Pak. Jadi kurang lebih jangan sampai Pak. kita tidak mengirim bukunya Pak Pur sampai ke Banjarmasin gitu kan. Siapa tahu Pengen beli akan awalnya, banyak Pak, tapi lagi kalau orang-orang gratisan yang alhamdulillah. berminat dengan riset and development-nya Pak Pur nanti. Iya, siap-siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Roni. Berarti Bu Raida Asfihana dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Tolong betul, Pak. dikirimkan alamat lengkap kepada panitia untuk Siap, mengirimkan terima buku. kasih Pak Roni, terima kasih Pak Pur.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Barangkali bukunya sudah habis. Cukup 3 saja. Yang lain-lain nanti beli ya. Oke. Nanti dipromosikan Pak, kita bantu. Terima kasih. Barangkali ada kekurangan apa yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kelebihannya itu dari Allah SWT. Kalau ada kekurangan tentu dari saya sebagai makhluk Allah yang dhaif, yang lemah. Demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu para peserta yang kami hormati, tiba akhirnya kita pada penghujung acara pada webinar pagi hari ini. Terima kasih mewakili dari panitia dan penyelenggara atas partisipasi dan keikutsertaan Bapak Ibu para peserta untuk mengikuti acara webinar kita pada pagi hari ini. Namun, kami informasikan juga bahwa kita masih punya seri webinar berikutnya. Kebetulan juga tadi sempat saya singgung bahwa webinar berikutnya ini masih berkaitan dengan beberapa pertanyaan tadi yang notabene banyak dari kesehatan dan PDAM gitu ya. Judulnya adalah Ngopi Pahit, Pak. Judulnya Ngopi Pahit, ngobrol pinter paling inspiratif, begitu. Dengan tema wirausaha sanitasi, sebuah solusi inovasi bisnis bidang kesehatan. Menghadirkan pembicaranya adalah Bapak Prachihno Kurniawan, individual konsultan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, tenaga ahli STBM Provinsi Jawa Timur, Sanitation Entrepreneur. Dan acara webinar itu dimulai pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 pukul 9 pagi. Dan free ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan nanti bisa bertanya melalui narahubung kita. Baik, kami kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang sudah kita bagikan dalam Zoom Group Chat. Dan kita bertemu lagi di acara webinar-webinar berikutnya. Tetap bersama kami, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indo Cakti Malang. Kami akhiri sekian. Mohon maaf, sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat buku. Oke. Alamatnya Bu.